Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih punya kesempatan untuk berkumpul bersama, baik itu Bapak Ibu yang hadir di dalam ruang ibadah ataupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Biarlah kita boleh menghayati setiap pujian yang sudah kita nyanyikan bersama, bahwa kabar gembira, sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati dan menyambut kelahiran Tuhan. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang memimpin setiap kami, memberikan pengertian kepada setiap kami, sehingga ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang sertai jalannya perenungan kami pada pagi hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 dan 11. Lukas pasal yang kedua ayat 10 hingga 11, saya akan membacakan untuk setiap kita. Bapak Ibu boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Beginilah firman Tuhan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu Natal sebagai sebuah berita sukacita. Kita akan bersama-sama mencoba melihat bagaimana berita Natal itu bisa menimbulkan sukacita di dalam hati kita, dan bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan melalui bagian yang sudah kita baca. Bapak Saudara, berbicara tentang berita, ya. Setiap kita itu pasti tidak lepas dari yang namanya berita, ya, kabar, baik itu berita tentang hal yang baik ataupun berita yang mungkin tidak terlalu baik. Setiap hari kita dihiasi dengan berbagai macam berita. Dan mungkin secara khusus selama masa pandemi ini kita paling sering ya mendengar berita tentang virus corona. Dan baru-baru ini ya dalam minggu ini kita juga cukup dihebohkan, dan saya yakin setiap kita mungkin sudah mendengar berita tersebut bahwa varian yang baru ini sudah masuk ke Indonesia. Kita lihat berita-berita yang sedemikian powerful, sedemikian kuat, sehingga seringkali berita yang seperti ini membuat kita menjadi khawatir. Kita mulai berpikir, apakah pandemi ini akan kembali meninggi, ya, akan meningkat kembali? Pandemi ini tidak pernah usai. Dan hal-hal seperti ini yang membuat kita seringkali menjadi takut, menjadi khawatir, dan menjadi cemas. Dan menariknya lagi kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, di tengah kecanggihan teknologi yang ada, seringkali kita melihat bahwa berita-berita yang demikian itu adalah berita-berita yang jauh lebih menjual, ya, yang sering kali ditampilkan baik itu di televisi kalau kita menonton, ya, ataupun di berita-berita di internet, ya, seperti misalkan berita yang baru ini, ya, ini baru kemarin ya beritanya, ya, bahwa bertambah lagi orang yang terjangkit varian yang baru, ya, dari Omikron, ya. Nah, kita melihat hal-hal seperti ini menghiasi kehidupan kita. Berita-berita yang mengkhawatirkan dan menakutkan ini sedemikian powerful dan membuat kita sering cemas. Tetapi kalau kita menelusuri, berbeda dengan berita-berita pada umumnya. Di dalam momen kita menyambut Natal, kita melihat ada sebuah berita Natal. Berita Natal ini memang terkesan adalah berita yang selalu kita dengar setiap tahunnya. Setiap kali menjelang Natal kita pasti mendengar khotbah-khotbah, pesan Natal yang sering kita lihat, ya, sering kita dengarkan. Dan berita Natal ini adalah berita yang bukan berita yang memberikan ketakutan ataupun kekhawatiran. Tetapi kita akan renungkan bersama bagaimana berita Natal adalah suatu berita yang memberikan sukacita
yang bersumber dari kehadiran Kristus. Kristus hadir dan membawa sukacita kepada setiap kita yang mengalami kehadiran Allah di dalam kehidupan kita dan memuliakan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Maka Natal menjadi sebuah berita yang seharusnya bukan berita yang biasa saja atau yang berlalu begitu saja, tetapi Natal harus bisa menimbulkan satu sukacita yang sejati, yaitu sukacita karena kehadiran Kristus itu. Setidaknya kita akan merenungkan beberapa hal mengapa Natal itu bisa menjadi sebuah berita sukacita di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah bahwa Natal itu adalah berita sukacita yang bersumber dari kehadiran Kristus kepada setiap orang. Kalau kita memperhatikan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 tadi yang sudah kita baca, jelas ya bahwa malaikat datang kepada para gembala memberitakan satu kabar sukacita. Jangan takut, sebab hari ini aku memberitakan kepadamu satu kesukaan besar. Ya, kata great joy itu menjadi kata kunci bahwa sukacita ini adalah sukacita yang besar. Bukan sukacita yang biasa saja, dan itu diberitakan kepada seluruh bangsa. For all people, kepada semua bangsa, setiap orang. Maka ini menjadi sebuah penggenapan yang jelas bagaimana Kristus itu hadir kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya sejalan dengan apa yang seringkali Lukas tekankan ya di dalam bagian-bagian lain. Kita melihat Injil Lukas mencatat pesan malaikat bukan hanya kepada para gembala. Pesan malaikat hadir kepada Zakaria. Pesan malaikat hadir kepada Maria yang notabene seorang perempuan yang mungkin juga pada waktu itu tidak terlalu banyak disinggung. Dan kita melihat pesan Natal ini juga diberikan kepada para gembala. Konteks pada para gembala pada waktu itu memang adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak terlalu diperhatikan secara status sosial mereka. Mereka hanya bertugas untuk menjaga kawanan domba yang mungkin hendak dibeli oleh orang untuk mempersembahkan korban ke bait Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak terlalu diperhatikan ya di dalam hal ini. Dan kita melihat selain para gembala, berita tentang kelahiran Kristus pun hadir ya di dalam apa yang dicatat oleh Injil Matius kepada orang-orang Majus. Ya, berita tentang kelahiran raja orang Yahudi, dan orang Majus ini notabene adalah bukan orang Israel, orang asing dari negeri asing, tetapi mereka menerima berita itu dan mereka mengamininya. Nah, disinilah kita lihat bahwa berita Natal tidak berhenti kepada orang-orang tertentu saja. Berita Natal itu tidak hanya berhenti kepada bangsa Israel saja. Minggu lalu kita sudah mendengar tentang nubuatan, nubuatan tentang kelahiran Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. Dan nubuatan ini sangat jelas dimengerti oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi bagaimana kita melihat respon daripada orang-orang Israel yang pada waktu itu mereka tidak mencari Kristus, dan mereka juga mungkin kehilangan satu momen di mana justru berita itu Allah berikan dengan cara yang tidak terduga. Mereka mungkin tidak pernah menduga mengapa berita itu justru diberitakan kepada para gembala. Mengapa berita itu tidak diberitakan di dalam istana raja yang megah? Mengapa harus kepada orang-orang yang terpinggirkan secara status sosial mereka? Inilah satu cara Tuhan yang tidak pernah terduga. Dan bahkan kita melihat di dalam narasi Perjanjian Baru. Narasi Perjanjian Baru adalah narasi yang menggenapkan satu amanat agung Kristus. Narasi yang tidak terduga oleh orang Israel bahwa berita itu diberitakan kepada seluruh bangsa. Bapak Saudara, kalau kita suka nonton film ya, mungkin kita sering melihat film-film di televisi ya ataupun di YouTube zaman sekarang gitu ya. Kalau kita flashback film 10-15 tahun yang lalu ya, mungkin kita akan mendapati film-film yang alurnya itu jelas ya.
Dari pembukaan, ada isi cerita, lalu juga kita sudah bisa menebak kira-kira arah ceritanya itu ke arah mana, pemeran utamanya, ataupun segala jalan ceritanya, kita sudah bisa menebaknya. Tapi kalau kita perhatikan, film-film di zaman sekarang banyak sekali menarasikan hal-hal yang tidak terduga. Ya, ada banyak plot twist yang muncul. Ya, plot twist itu adalah alur cerita yang dibalik, ya, di mana mungkin kita menduga bahwa ceritanya akan seperti ini. Ya, tapi ternyata akhirnya malah sesuatu akhir yang tidak pernah kita duga. Ya, film-film zaman sekarang mungkin anak muda sering ya melihat film-film yang berbau plot twist demikian. Demikian kalau kita melihat narasi di dalam Perjanjian Baru memunculkan sesuatu yang unexpected, sesuatu yang tidak bisa terduga secara khusus oleh orang Israel pada waktu itu. Dan kita melihat bahwa ini adalah sebuah amanat agung Kristus yang bukan hanya terjadi ketika Kristus memberitakan amanat agung itu. Kita tahu Kristus di dalam pelayanannya bahkan sebelum ia naik ke sorga, ia memberitakan tentang amanat agung. Ia memberitakan kepada setiap murid untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi amanat agung itu tidak hanya dimulai pada waktu Kristus mengatakannya, tetapi amanat agung itu justru sudah dimulai ketika berita kelahiran Kristus itu diberitakan. Berita kelahiran Kristus merupakan sebuah pra amanat agung yang dimulai dari narasi Perjanjian Lama kepada bangsa Israel, ya, sebagai umat pilihan Allah, kemudian digenapkan dan dipenuhi kepada seluruh bangsa. Inilah pesan Injil yang sangat jelas bahwa narasi kelahiran Kristus itu tidak berhenti kepada orang-orang Kristen saja, tetapi harus diberitakan kepada semua orang. Ini menjadi sebuah berita sukacita yang seharusnya menggembirakan hati kita. Karena apa? Karena Kristus hadir, Kristus datang bagi dunia ini. Kristus berinkarnasi menjadi manusia. Kristus datang bagi setiap kita. Kristus datang untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Inilah menjadi satu kabar sukacita bahwa Kristus hadir tidak kepada orang tertentu. Kristus hadir tidak memilih-milih orang, tidak melihat siapakah engkau, tidak melihat latar belakang setiap kita. Tetapi setiap kita yang percaya kepadanya, maka Kristus hadir dan membawa kabar sukacita tersebut. Mungkin kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang sangat berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Maka melalui pesan Natal ini, kita mengingat bahwa Kristus datang untuk setiap orang berdosa. Seberapapun kita berdosa di hadapan Tuhan, kalau kita berbalik kepada Tuhan dan mengakui segala dosa kita, maka Kristus menerima kita. Kristus hadir, dan inilah satu berita sukacita yang harus kita renungkan pada saat ini, bahwa Kristus hadir untuk semua orang tanpa terkecuali. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Natal adalah sebuah berita sukacita yang membawa kita untuk mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Pada waktu para gembala menerima kedatangan malaikat itu, menerima kabar dari malaikat itu, kita melihat bahwa berita itu tidak berhenti kepada mereka hanya untuk mereka dengarkan. Ya, tetapi Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa mereka segera bergegas pergi menuju ke Bethlehem dan menemui bayi Yesus yang lahir tersebut, yang terbaring di palungan. Nah, di dalam ayat selanjutnya kita melihat bahwa tanda yang diberikan oleh malaikat itu sangat jelas, ya. Bahwa engkau akan menemui seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di dalam palungan. Pada waktu itu tentu saja bukan sesuatu yang biasa ketika ada bayi yang berada di palungan. Umumnya bayi akan lahir di dalam rumah yang normal, dan pada waktu itu para gembala jelas ya menemukan dengan jelas kehadiran Kristus itu di dalam apa yang mereka saksikan, ya, melalui bayi yang mereka lihat yang terbaring
di atas palungan. Demikian juga orang-orang Majus. Kalau kita melihat mereka yang menerima kabar berita itu, mereka mengikuti tuntunan bintang dan mereka tiba ya pada sebuah rumah yang dicatat di dalam Injil Matius, dan mereka menemui Yesus ya beserta dengan Maria pada waktu itu. Di sini kita melihat bahwa berita itu tidak hanya berhenti mereka dengarkan, tetapi mereka memiliki satu kerinduan untuk mengalami kehadiran Tuhan itu di dalam hidup mereka. Hal ini kontras dengan apa yang dilakukan oleh Raja Herodes ataupun orang-orang seisi Yerusalem yang pada waktu itu terkejut mendengar kabar kelahiran Tuhan. Tetapi mereka hanya diam saja. Mereka hanya tahu saja nubuatan itu. Mereka mengerti tentang berita Natal itu. Tetapi mereka tidak bergerak. Mereka tidak ingin merasakan kehadiran Tuhan dan pergi melihat Tuhan secara langsung. Inilah yang membedakan sebuah respon yang dilakukan oleh para gembala maupun juga orang-orang Majus, di mana mereka ingin mengalami kehadiran Tuhan secara langsung dengan pergi menemui Yesus itu. Nah, di sini kita melihat ada beberapa banyak pandangan. Ya. Ada yang mengatakan ketika orang-orang Majus dan para gembala itu datang, ya, mereka datang berbarengan, ya, menemui bayi Yesus. Ya. Kita sering melihat kan kalau kita cari gambar-gambar, ya, sering ada gambaran-gambaran yang menyatakan bahwa para gembala dan orang Majus itu datangnya berbarengan ya menemui bayi Yesus. Atau seperti gambar yang saya tunjukkan ini ya, kita melihat kronologi kedatangan orang Majus yang mungkin menemui bayi Yesus yang terbaring di palungan. Namun demikian kalau kita dengan seksama melihat di dalam Alkitab, apa yang Alkitab catat bahwa pesan pertama itu diberitakan kepada para gembala. Ya. Para gembala datang dan Alkitab mencatat para gembala segera pergi ke Bethlehem dan melihat bayi Yesus yang terbaring di palungan. Lalu setelah itu Lukas juga mencatat sesuatu hal yang penting ya Bapak Ibu ya, bahwa setelah kelahiran Kristus pada hari yang ke-8 Kristus itu disunat, lalu kemudian mereka kembali ke kota Nazaret. Ya, karena pada waktu itu mereka ke Bethlehem mengikuti perintah Kaisar Agustus untuk melakukan sensus penduduk. Maka setelah Yesus disunat, mereka kembali ke Nazaret. Dan disinilah kita melihat narasi kedatangan orang-orang Majus yang dari negeri yang jauh. Mereka mengikuti tuntunan bintang dan mereka tiba pada sebuah rumah. Ya, pada sebuah rumah dan mereka menjumpai anak itu, ya Alkitab catat di dalam kitab Matius, mereka tidak menjumpai dalam bentuk bayi. Maka sangat jelas kronologi kedatangan gembala dan orang Majus itu ada pada waktu dan tempat yang berbeda. Ya, ada pada waktu dan tempat yang berbeda. Para gembala hadir terlebih dahulu, kemudian beberapa waktu selanjutnya adalah orang-orang Majus. Tetapi sekalipun mereka hadir di dalam waktu yang berbeda, mereka memiliki satu tujuan yang sama. Mereka ingin mengalami kehadiran Kristus itu. Mereka ingin melihat Kristus itu secara langsung di dalam kehidupan mereka. Bapak Saudara, mungkin kita akan bertanya, saya tidak mengalami apa yang dialami oleh para gembala. Saya tidak mengalami apa yang dialami oleh orang-orang Majus. Saya tidak pernah berjumpa dengan Kristus secara langsung. Lalu bagaimana saya bisa mengalami kehadiran Allah itu di dalam hidup saya? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap kita. Apalagi kalau kita melihat di luar, ya, kita sering mendengar banyak sekali fenomena-fenomena orang yang pernah mengklaim ataupun mengaku berjumpa dengan Yesus. Fenomena-fenomena ini tidak hanya satu, tetapi banyak. Ada orang yang mungkin mengatakan saya bertemu dengan Yesus, ya, di dalam sebuah mimpi. Saya bertemu dengan Yesus ya di dalam satu peristiwa tertentu. Dan sebenarnya fenomena-fenomena ini adalah fenomena-fenomena yang sulit sekali diverifikasi kebenarannya. Karena apa? Karena sifatnya subjektif. Ya, subjektif dan personal pada diri orang tersebut. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin tidak pernah mengalami hal demikian?
Apakah kita tidak pernah mengalami kehadiran Allah itu di dalam hidup kita? Saya akan mengajak kita untuk melihat sebuah pernyataan dari seorang teolog abad pertengahan bernama John of Russybrook. Beliau mengatakan di dalam kehadiran Kristus itu ada 3 fase yang sangat penting yang harus kita yakini. Yang pertama adalah ketika Kristus itu hadir di dalam sejarah. Ya, Kristus menjadi manusia, Kristus menjalankan misinya, mati di atas kayu salib dan menebus dosa manusia. Kemudian Kristus pun bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah fase yang pertama. Dan fase yang ketiga adalah Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali pada waktu penghakiman. Dan di antara fase pertama dan fase ketiga, ini adalah fase kedua yang terjadi di masa sekarang. Bahwa Kristus itu hadir setiap saat karena Dia adalah Allah yang maha hadir melalui firman Tuhan. Maka sangat jelas bahwa kita tidak perlu repot-repot dan merasa kalau saya tidak berjumpa dengan Tuhan secara langsung, maka saya tidak bisa mengalami Tuhan. Saya tidak bisa mengalami kehadiran Tuhan. Kita lupa bahwa sesungguhnya ada firman Tuhan yang bisa kita baca 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kita bisa bebas dengan membaca firman Tuhan itu dan Tuhan hadir di dalam setiap firman-Nya. Maka kita melihat bahwa ini adalah sebuah berita yang seharusnya menjadi berita sukacita. Kita yang bisa menikmati firman Tuhan setiap harinya, setiap waktunya. Kita harus bersukacita karena pesan Natal itu, kehadiran Allah itu nyata melalui firman-Nya. Mungkin kita pernah merasa dan pernah berkata bahwa setiap tahun khotbah Natal, setiap tahun firman Tuhan yang diberitakan pasti selalu sama. Kita mungkin sudah, Bapak Ibu ada yang mungkin dari kecil sudah sekolah minggu selalu mendengar tentang cerita orang-orang Majus, tentang gembala, dan mungkin dan sangat mungkin kita akan merasa bahwa berita ini berita yang biasa saja. Firman Tuhan ini biasa saja. Dan saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Maka menjadi sebuah poin yang penting untuk mengalami kehadiran Tuhan di dalam firman-Nya adalah kita harus merenungkannya. Kita harus merefleksikan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Maka dengan refleksi yang mendalam itu, kita dapat melihat bahwa sekalipun kita mendengar berita itu setiap tahunnya, tetapi ada sesuatu yang baru yang terus menimbulkan sukacita di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita merasakan sukacita kehadiran Allah itu melalui firman-Nya? Atau jangan-jangan ketika kita menyambut Natal, kita sibuk dengan berbagai aktivitas. Kita melupakan esensi yang terpenting, yaitu merenungkan firman Tuhan itu. Jangan sampai ketika kita menyambut momen Natal ini, kita tahu beritanya. Kita tahu setiap tahun banyak sekali orang yang menyampaikan pesan Natal tentang kehadiran Kristus, tetapi kita tidak pernah mengalaminya. Jangan sampai hal itu terjadi, dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh merasakan. Kita boleh mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, merefleksikan Natal melalui kehadiran Allah di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Natal adalah berita sukacita. Karena bukan hanya berita itu diperdengarkan kepada kita dan berita itu bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita. Tetapi berita sukacita ini membuat setiap kita dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Katekismus Westminster ya menerangkan dengan sangat jelas ya bahwa apakah ketika kita berbicara manusia memuliakan Tuhan, berarti Tuhan itu kurang mulia ya. Sehingga kita harus memuliakannya? Tentu tidak. Bahwa Kristus sudah mulia sejak dari kekekalan dan manusia memuliakan Tuhan itu adalah sebuah respon. Ya, sebuah respon bagaimana kita sudah menerima kebaikan Allah. Allah yang sudah terlebih dahulu baik kepada kita sehingga kita memberikan respon dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah konsep di mana kita memuliakan Tuhan, memberikan terbaik sebagai respon apa yang Tuhan berikan. Di dalam hal ini kita melihat bagaimana respon para gembala. Ketika mereka sudah mendengarkan berita itu dari malaikat, mereka sudah mengalami kehadiran Kristus itu di dalam hidup mereka. Kemudian ayat 20 mencatat dengan sangat jelas.
Mereka memuji Allah. Mereka memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya garis bawahi di situ kata sesuai. Berarti berita tentang Natalnya adalah berita yang benar, seperti apa yang dikatakan kepada mereka. Para gembala pada waktu itu tidak sedang berhalusinasi, ya. Mungkin kita bisa menyangka jangan-jangan para gembala pada waktu itu sedang ngigau, ya, bermimpi dan melihat kedatangan malaikat itu. Tetapi justru dengan konfirmasi kehadiran mereka melihat bayi Kristus itu, maka semua yang diberitakan kepada mereka itu adalah benar adanya. Berita Natalnya adalah berita sukacita yang benar adanya, dan mereka memuji Allah. Mereka memuliakan Allah, memberitakan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Demikian juga kita melihat orang-orang Majus yang hadir menemui anak, yaitu Yesus itu sendiri, ya. Mereka memberikan respon dengan membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, Raja orang Yahudi yang baru lahir itu, yaitu dengan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kita melihat bahwa baik para gembala maupun orang-orang Majus, mereka memberikan respon keluar, bukan hanya di dalam diri mereka ketika mereka mengalami kehadiran Kristus, tetapi mereka memberikan yang terbaik, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Saudara, di dalam momen-momen Natal ya, di seluruh gereja kita sering mendengar sebuah istilah, yaitu Christmas Carol, ya. Christmas Carol adalah sebuah istilah yang tidak asing, ya, dan banyak sekali dilakukan kegiatan ini di dalam gereja-gereja di seluruh dunia. Nah, tapi menariknya mungkin kita sedikit bertanya-tanya, apa sebenarnya Christmas Carol itu? Ya, mungkin kita ada yang berpikir bahwa Christmas Carol itu berarti adalah memberikan bantuan, ya, kepada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak mampu. Tetapi kalau kita melihat sejarah daripada sebuah Christmas Carol yang sudah hadir sejak abad keempat, Christmas Carol berbicara tentang puji-pujian Natal. Pada waktu itu mereka merayakan Natal di dalam musim dingin, ya, dan di situ mereka menyanyikan puji-pujian dari satu rumah ke rumah yang lain. Bukan hanya puji-pujian, tetapi mereka membacakan ayat firman Tuhan, pesan Natal itu dari rumah ke rumah. Nah, di sini menarik bahwa Christmas Carol kemudian mengalami sebuah perkembangan, ya, karena kan dimulai dari abad keempat, terus berkembang tradisi ini, dan satu ketika ada seorang bernama Charles Dickens, ya, di dalam novelnya yang sangat terkenal A Christmas Carol merupakan sebuah kritikan yang sangat jelas, ya, bahwa pada waktu itu pemerintahan di negara di mana dia berasal, yaitu di Inggris, mereka sempat mengabaikan orang-orang yang terlantar pada waktu musim dingin. Banyak anak-anak ataupun keluarga yang mengalami kesulitan, ya, ketika mereka memasuki musim dingin. Maka Charles Dickens kemudian menulis sebuah kritikannya di dalam sebuah novel itu, bahwa seharusnya momen Natal ini menjadi sebuah penyebaran kabar baik, bukan hanya sekedar kabar baik, tetapi ada satu spirit untuk berbagi kepada sesama kita. Nah, inilah yang menjadi perkembangan di mana akhirnya sekarang setiap kali kita bersama-sama melakukan yang namanya Christmas Carol, satu poin yang penting adalah spirit, semangat untuk berbagi, ya, semangat untuk memberikan, berbagi bukan hanya puji-pujian, bukan hanya firman Tuhan, tetapi juga berbagi kepada sesama melalui berkat-berkat yang mungkin Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita seperti para gembala yang pada waktu itu tidak memiliki berkat mungkin secara jasmani, tetapi mereka mempersembahkan puji-pujian mereka. Mereka bernyanyi, ya, bernyanyi memuji Allah dan memberitakan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Atau mungkin kita bisa melihat seperti orang-orang Majus yang memiliki materi, mereka juga mempersembahkan yang terbaik
Ya, persembahan yang terbaik berbagi pada waktu itu, dan hal-hal seperti inilah yang harusnya menjadi spirit setiap kita ketika kita memasuki momen Natal. Kita bukan hanya sekedar mendengarkan berita itu, bukan hanya sekedar merefleksikan firman Tuhan itu, tetapi firman Tuhan itu harus terpancar keluar melalui apa yang bisa kita bagikan. Nah, disinilah kita melihat bahwa melalui momen para gembala dan orang-orang Majus, satu berita sukacita yang seharusnya kita amini, kita yakini berita ini, dan kita harus memancarkan sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena bukan berdasarkan kemegahan ataupun kekuatan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Kristus yang sudah hadir, Kristus yang hadir ke dunia menjadi sama seperti manusia. Kristus yang transenden itu kemudian turun ke dunia menjadi dekat dengan manusia. Inilah satu berita sukacita yang seharusnya kita amini, kita yakini, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Sekalipun saya mengerti bahwa di masa-masa ini bukan masa yang mudah. Mungkin masih banyak sekali kekhawatiran dan ketakutan yang melingkupi kita, sekalipun kita memasuki periode Natal ini. Tetapi ingatlah, pesan Natal yang selalu diberitakan setiap tahun ini menjadi sebuah jaminan pengharapan bahwa sukacita itu, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu beserta dengan kita, dan janjinya sangat jelas di dalam keselamatan yang Ia berikan. Percayalah kepada Kristus. Inilah berita Natal yang bukan hanya berhenti kepada setiap kita, tapi kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Joy to the world, kesukaan bagi seluruh dunia. The Lord is come. Kristus sudah hadir. Mari ketika kita keluar dari gedung gereja ini, ketika kita selesai daripada ibadah ini, kita beritakan kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak perlu sampai orang yang jauh terlebih dahulu. Mulailah mengabarkan berita sukacita itu di dalam keluarga kita masing-masing. Kepada orang tua kita, kepada sanak saudara kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Beritakanlah kabar sukacita ini. Karena Kristus hadir untuk semua orang. Kristus hadir untuk memberikan sukacita yang sejati di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh sekali lagi meneguhkan, menguatkan kita, dan bersukacitalah menyambut momen Natal ini. Beritakanlah sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih memiliki kesempatan untuk menyambut momen Natal tahun ini. Biarlah momen Natal tahun ini tidak hanya berhenti menjadi sebuah informasi yang kami dengarkan begitu saja. Tidak berhenti menjadi sebuah berita yang berlalu begitu saja. Tetapi biarlah kami mulai dengan merefleksikan kebenaran firman Tuhan itu. Mengalami kehadiran Tuhan melalui firman-Mu. Dan kami boleh belajar untuk membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kabar sukacita ini adalah kabar sukacita bagi semua orang. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan terus tetap mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan. Dan kami mau pakai kesempatan ini untuk membagikan sukacita itu kepada orang-orang yang ada di luar sana. Terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan sudah berlalu, tetapi kami percaya Roh Kudus terus memateraikan firman Tuhan ini untuk boleh kami yakini dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.